Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Git, kok kamu makan dulu sih, Git? Iya, kamu gak berdoa ya? Udah dalam hati kok. Cepetan makan. Mel, makan Mel. Mbak Mel, mending kita batalin dulu aja, nanti kita lanjut sholat aja yuk. Mel, yuk. Nggak usah nanti aja sholatnya. Makan dulu. Nanti sholatnya nanti bareng aku ya. Sholat dulu aja deh. Mending satu aja bareng aku Mbak Mel. Iya, yuk. Nanti kita bermakan ya. Yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sajadah yang saya banggakan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita membawa berkah bagi kita semuanya, dan sampai di ujung nanti kita mendapatkan label muttaqin seperti yang diharapkan di dalam Al-Quran. Baik sahabat sajadah, ada beberapa masalah khususnya terkait dengan ketika kita melaksanakan buka puasa. Bagaimana kita melaksanakan buka puasa yang sebaiknya? Ada kasus umpamanya, cukup melakukan buka puasa awal yang ringan dulu, kemudian dia melaksanakan sholat, dan setelah sholat baru melahap ataupun menyantap makanan yang lebih berat, lebih besar. Itu seperti apa? Ataukah harus menyantap langsung makanan yang berat sekalian, baru setelah itu melaksanakan ibadah sholat maghrib? Nah, permasalahan ini tentu diawali dengan masalah bagaimana melakukan buka puasa. Berbuka puasa seperti yang dianjurkan oleh Rasul seharusnya dilakukan dengan sesegera mungkin ketika maghrib itu datang. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda berbuka puasa, kemudian yang mengakibatkan seolah-olah kita inilah orang yang paling kuat berpuasa sehingga saya berbuka pada jam 8 malam. Ini justru malah salah. Yang betul adalah bagaimana sesegera mungkin melaksanakan buka puasa setelah azan maghrib itu datang. Begitu juga ketika sahur juga sama. Dia jangan terlalu malam melakukan sahur, tapi justru di ujung imsak itulah dia melakukan sahur, karena pada itu mendatangkan keberkahan sekaligus memberikan rasa kepada kita bahwa Allah memberikan kenyamanan dan memberikan keleluasaan di dalam Islam itu. Jadi Islam sama sekali tidak mengekang seseorang untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya dengan sangat sulit, tidak, tetapi dilakukan dengan sangat mudah, termasuk buka puasa ya. Tadi permasalahan tadi bisa saya simpulkan bahwa ketika kita melaksanakan berbuka puasa, hendaknya tentu kita harus berdoa terlebih dahulu ya, lakukan doa berbuka puasa yang sudah dihafalkan oleh sahabat sejarah. Saya kira kita semuanya sudah hafal doa itu. Allahumma laka sumtu wa bika amamtu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu adalah doa untuk berbuka puasa, dan kemudian lakukanlah berbuka puasa. Atau mungkin Anda takjil terlebih dahulu. Yang lebih baik adalah melakukan berbuka puasa dengan takjil terlebih dahulu, dengan menyantap makanan yang ringan dulu. Kenapa? Karena dengan demikian kita menyiapkan alat-alat pencernaan di dalam tubuh kita yang seharian kita tidak diisi, maka tentu saja alat-alat pencernaan di dalam tubuh kita perlu warming up lah ya, perlu satu pemanasan. Maka berilah makanan-makanan yang ringan dulu ya, seperti halnya Rasul menyarankan yang manis seperti kurma dan lain sebagainya ya. Tapi jangan juga mengatakan awalilah dengan yang manis-manis ya, karena kata seseorang belum tentu yang manis itu setia, bukan itu maksudnya. Tetapi lebih bagaimana menikmati berbuka puasa sesegera mungkin. Begitu adzan maghrib datang, dan makanlah yang ringan dulu.
Karena dengan makan yang ringan, kemudian alat-alat pencernaan di tubuh kita sudah mulai berfungsi ataupun sudah mulai merasakan ada makanan yang lewat di dalamnya, berarti itu sudah warming up. Kemudian setelah itu sudah ada makanan pembuka, minum, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Karena dengan ibadah sholat maghrib setelah kita sedikit melakukan iftar ataupun berbuka, kita merasa lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Setelah sholat maghrib selesai, kemudian dengan segala zikir yang sudah kita lakukan, maka kita kembali ke meja makan kita dan kita melaksanakan buka puasa yang lebih banyak. Ini juga punya manfaat apa? Manfaatnya diantaranya perut kita tadi sudah saya katakan lebih menyiapkan diri untuk mencerna makanan-makanan yang berat dengan hal-hal yang ringan terlebih dahulu. Banyak orang yang kemudian karena melaksanakan berbuka puasa dengan hal yang berat, maka ketika mau melaksanakan ibadah sholat maghrib, dia ada beban-beban yang kemudian ada perut yang terlalu kenyang lah, ataupun juga mungkin ada sakit-sakit. Kenapa? Karena perut itu belum disiapkan untuk melakukan hal-hal pencernaan yang berat. Maka lebih baik awalilah dengan yang ringan, baru laksanakan ibadah sholat maghrib dan kembali melaksanakan berbuka yang mungkin sesuai dengan keinginan kita, makan yang berat dan apa yang kita inginkan. Dengan demikian tentu saja ibadah puasa kita, ibadah sholat maghrib kita akan lebih terasa ringan bagi kita, dan sekaligus kita juga merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena perut pun atau alat pencernaan kita ketika kita langsung isi dengan sesuatu yang berat ini toh juga menjadi beban. Ya, seperti halnya kita ketika lama tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, itu tentu harus diawali dengan yang ringan dulu. Termasuk bagaimana kita melaksanakan ketika mau olahraga berat, harusnya diawali dengan warming up atau pemanasan terlebih dahulu. Itu akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih siap. Inilah manfaat bagaimana ada kata takjil. Takjil itu artinya adalah mendahulukan untuk sedikit memasukkan makan makanan atau minuman terlebih dulu agar puasa kita terbatalkan atau dibuka. Dengan demikian tenggorokan kita sampai perut kita sudah siap. Setelah itu baru sholat maghrib ditunaikan dengan leluasa, dengan tenang, dengan khusyuk, dan setelah itu kita baru melaksanakan makan makanan yang lebih berat, lebih rileks kita makan, sehingga rasa untuk menyantap itu tidak lagi menggebu-gebu. Seperti halnya ketika di awal sudah disiapkan semuanya, apa-apa menggebu-gebu, ingin dimakan semuanya, yang akhirnya justru sebaliknya, bukan nikmat yang kita rasakan, tetapi justru perut kita itu akan merasa berat. Kenapa? Karena langsung mencerna hal-hal atau makanan-makanan yang sangat berat dan sulit dilakukan. Itu bisa mengakibatkan pencernaan kita menjadi terganggu, ada rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali teman-teman sajadah memberikan satu jawaban atas permasalahan yang muncul. Apakah kita takjil dulu apa langsung makan berat? Maka jawabannya menurut saya adalah takjil dulu hal-hal yang ringan. Salat maghrib barulah tunaikan untuk berbuka puasa sesuai dengan keinginan kita. Semoga puasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.